Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Di dalam Ibrani 5 ayat 5-10 mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam meningkatkan kualitas keamanan negara, ada 4 negara mengadakan latihan militer: Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Sebagai prajurit diberi latihan fisik, latihan keberanian tentang ketaatan sebagai prajurit dan taat cara menggunakan senjata. Selesai dari seluruh rangkaian latihan, keempat komandan berkumpul untuk mengevaluasi hasil latihan. Kemudian mereka sepakat untuk menguji ketaatan dan keberanian prajurit masing-masing. Giliran pertama adalah tentara Amerika. Komandan panggil, Kapten, siap komandan. Ambil granat dan ledakan. Siap komandan. Kapten berlari, ambil granat dan membuka pemicunya, dan granat itu meledak. Kapten punya tangan putus dan dia menjerit histeris. Lalu komandan dengan bangga mengatakan, inilah prajurit kami yang paling berani. Giliran kedua adalah Korea Selatan. Komandan panggil, Letnan, siap komandan. Ambil granat itu dan injak-injak sampai meledak. Lalu letnan itu berlari dan mengambil granat, lalu diinjak-injak sampai meledak. Dan kaki letnan itu putus. Komandannya dengan bangga berkata, inilah prajuritku yang paling berani. Giliran ketiga adalah negara Jepang. Komandan panggil, prajurit, siap komandan. Ambil granat itu dan ledakan. Lalu prajurit itu berlari dan mengambil granat, lalu memeluk granat dan meledak. Prajurit itu mati. Lalu komandannya dengan bangga berkata, inilah prajuritku yang paling berani. Giliran keempat, negara Indonesia. Komandan panggil, Kopral, siap komandan. Ambil granat itu. Kopral mengambil granat itu, lalu komandannya perintahkan, telan granat itu. Tapi komandannya terdiam. Melihat Kopral terdiam, maka komandan perintahkan lagi, Kopral, telan granat itu. Lalu Kopral itu menjawab, saya tidak mau. Sementara komandan Amerika, Korea Selatan, dan Jepang sudah mentertawakan komandan Indonesia. Tapi komandan Indonesia dengan bangga mengatakan, inilah prajurit saya yang paling berani. Kopral saja berani melawan jenderal, saudara-saudara. Saudaraku, kita belajar dari keempat prajurit itu tentang ketaatan. Tidak ada prajurit tanpa ketaatan. Bagaimanakah dengan kita yang taat kepada Tuhan Yesus?
Sudahkah kita belajar dari ketaatan Tuhan Yesus terhadap rancangan Allah Bapa di surga? Karena ketaatan Yesus dihina, disiksa, dimaki sampai mati di kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan oleh Bapa, dan karena ketaatannya Yesus dijadikan imam besar selama-lamanya. Dan Allah Bapa mengatakan, "Anakku engkau," yang artinya kedudukannya sama dengan Bapa Allah, dan menjadi pokok keselamatan bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Jangan ada kepalsuan antara kita di dalam Tuhan Yesus. Amin.